Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Vivi Indriani selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nauranjira Neva dengan NIM 2504241 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya dalam bentuk PPT yang berjudul Peran Strategis Mahasiswa dalam Mendukung SDG 16. Latar belakang dari pembuatan artikel ini adalah yang pertama, SDGs merupakan agenda pembangunan global dengan 17 tujuan, 169 target, dan 230 lebih indikator sebagai peta jalan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, SDGs membantu negara menyelaraskan kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, serta mengukur capaian pembangunan nasional dan daerah. Kemudian tujuan dari penulisan artikel ini adalah yang pertama untuk menganalisis peran strategis mahasiswa ilmu administrasi negara dalam mendukung pencapaian SDG 16. Yang kedua yaitu mengidentifikasikan tantangan dan peluang implementasi peran mahasiswa dalam pembangunan nasional berkelanjutan. Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara atau IAN memiliki posisi strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, khususnya pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG 16 yang menekankan pada peace, justice, and strong institution. Melalui penguasaan teori administrasi publik, kebijakan publik, dan tata kelola pemerintahan, mahasiswa IAN dapat berkontribusi secara nyata melalui beberapa peran berikut. Yang pertama yaitu research to policy, pengembangan kebijakan yang berbasis bukti. Mahasiswa IAN berperan dalam menjembatani hasil penelitian akademik dengan proses perumusan kebijakan publik. Melalui riset yang sistematis dan berbasis data, mahasiswa dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang rasional, kontekstual, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang kedua yaitu advokasi dan partisipasi publik. Mahasiswa IAN memiliki peran sebagai agen perubahan atau agent of change dalam mendorong partisipasi publik yang inklusif. Melalui kegiatan advokasi, diskusi publik, dan pendidikan politik masyarakat, mahasiswa dapat meningkatkan kesadaran warga terhadap hak dan kewajiban mereka dalam proses kebijakan. Partisipasi publik yang kuat akan memperkuat legitimasi kebijakan dan mencegah praktik pemerintahan yang tertutup. Yang ketiga yaitu inovasi layanan publik. Dalam menghadapi tantangan birokrasi modern, mahasiswa IAN dapat berkontribusi melalui pengembangan inovasi layanan publik seperti penerapan e-governance, digitalisasi pelayanan, dan sistem transparansi berbasis teknologi. Inovasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik sejalan dengan prinsip good governance. Yang keempat yaitu pemberdayaan komunitas melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui pengabdian kepada masyarakat, mahasiswa IAN berperan dalam memberdayakan komunitas lokal, khususnya kelompok rentan. Program seperti pendampingan desa, edukasi administrasi publik, dan peningkatan kapasitas kelembagaan masyarakat menjadi bentuk konkret kontribusi mahasiswa dalam menciptakan pemerintahan yang inklusif dan berkeadilan. Kemudian apa sih target dalam SDG 16 ini? Yang pertama yaitu pengurangan kekerasan 16.1 dan perlindungan anak serta penghapusan eksploitasi 16.2. Yang kedua yaitu akses keadilan yang setara 16.3 bagi seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan. Yang ketiga yaitu pemberantasan korupsi 16.5 melalui transparansi dan penegakan hukum.
Yang keempat, penguatan lembaga publik 16.6 dan 16.A yang profesional dan akuntabel. Yang kelima yaitu partisipasi inklusif 16.7 dalam pengambilan keputusan publik, identitas hukum 16.9 sebagai dasar pemenuhan hak warga negara. Kemudian, peran krusial mahasiswa IAIN dalam mendukung tercapainya target-target SDG 16, yaitu target 16.6 dan 16.7 yang studi kebijakan, magang di lembaga publik, dan prakarsa partisipatif untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan partisipasi pemerintahan. Yang kedua yaitu pada target 16.3, peran mahasiswa yaitu advokasi pro bono, klinik hukum, dan edukasi hak hukum guna memperluas akses keadilan. Pada target 16.5 dan 16.A, 16.B, riset anti korupsi, inisiatif transparansi, serta kolaborasi antar lembaga dan universitas. Yang keempat yaitu peran mahasiswa bersifat operasional, edukatif, dan advokatif dalam mendukung pencapaian SDG 16. Kemudian apa saja sih tantangan dalam peran mahasiswa ilmu administrasi negara terhadap pencapaian SDG 16 ini? Meskipun mahasiswa ilmu administrasi negara memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDG 16, implementasi peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan institusional. Yang pertama, belum terintegrasinya kurikulum SDG secara optimal. Nilai, target, dan indikator SDG, khususnya SDG 16, belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kurikulum ilmu administrasi negara. Akibatnya, pemahaman mahasiswa sering bersifat parsial dan teoritis, serta belum terhubung secara sistematis dengan praktik kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan. Yang kedua yaitu keterbatasan akses terhadap data pemerintah. Akses data publik yang belum terbuka dan terstandarisasi menjadi hambatan serius dalam melakukan analisis kebijakan berbasis bukti. Kondisi ini membatasi kemampuan mahasiswa dalam menyusun riset kebijakan yang komprehensif, kritis, dan relevan dengan kebutuhan nyata pemerintahan. Yang ketiga yaitu kompleksitas birokrasi dalam kolaborasi kampus dan pemerintah. Prosedur administratif yang panjang dan koordinasi lintas lembaga yang kurang efektif sering menghambat kerjasama antara perguruan tinggi dan instansi pemerintah. Hal ini memperlambat pelaksanaan program magang, riset yang kolaboratif, serta inovasi kebijakan yang melibatkan mahasiswa. Yang keempat, yaitu keterbatasan kapasitas dan pengalaman praktis mahasiswa di lapangan. Minimnya pengalaman langsung dalam praktik pemerintahan dan pelayanan publik menyebabkan mahasiswa belum sepenuhnya siap menghadapi dinamika birokrasi dan persoalan kebijakan yang kompleks. Kesenjangan antara teori akademik dan realitas lapangan menjadi tantangan utama dalam memaksimalkan kontribusi mahasiswa. Namun, di tengah berbagai tantangan, terdapat sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan mahasiswa ilmu administrasi negara untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung pencapaian SDG 16 ini. Yang pertama yaitu integrasi SDG dalam Tridharma perguruan tinggi. Pengaruh utamaan SDG, khususnya SDG 16 dalam kurikulum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat membuka ruang besar bagi mahasiswa untuk mengaitkan teori administrasi negara dengan praktik pembangunan berkelanjutan. Integrasi ini mendorong lahirnya riset kebijakan, program pengabdian, serta pembelajaran konseptual yang berorientasi pada penguatan tata kelola pemerintahan. Yang kedua, perkembangan e-governance sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran. Transformasi digital dalam pemerintahan menciptakan peluang magang, riset terapan, dan kolaborasi antar mahasiswa dan lembaga publik. Melalui pengembangan sistem layanan digital dan transparansi informasi, mahasiswa dapat berkontribusi langsung dalam peningkatan efektivitas, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Yang ketiga yaitu pemanfaatan media sosial untuk penguatan civic engagement.
Media sosial menjadi sarana strategis bagi mahasiswa untuk melakukan edukasi publik, advokasi kebijakan, serta mobilisasi partisipasi warga. Dengan strategi komunikasi yang tepat, media sosial dapat meningkatkan kesadaran publik terhadap isu tata kelola pemerintahan, anti korupsi, dan hak-hak sipil secara inklusif. Yang keempat, jejaring internasional perguruan tinggi. Kerjasama dan jejaring internasional kampus membuka peluang pertukaran pengalaman, kolaborasi riset, serta pembelajaran praktik tata kelola terbaik atau best practice dari berbagai negara. Hal ini memperkaya perspektif global mahasiswa dan memperkuat kapasitas mereka dalam menghadapi tantangan pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional maupun internasional. Jadi, kesimpulan yang saya dapatkan dari artikel ini adalah mahasiswa ilmu administrasi negara memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDG 16 melalui penelitian kebijakan, advokasi publik, inovasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Kontribusi mahasiswa berpotensi memperkuat tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, serta akses keadilan. Namun, peran tersebut masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kurikulum SDG, akses data, birokrasi, dan pengalaman praktis. Diperlukan integrasi SDG 16 dalam kurikulum, penguatan kemitraan kampus pemerintah, LSM, serta peningkatan literasi anti korupsi dan data governance agar peran mahasiswa lebih optimal. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.